Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga kali ini saya akan bahas mengenai tindak pidana atau strafbarfeit atau delik. Yang pertama saya akan bahas mengenai istilah tindak pidana terlebih dahulu. Mengapa banyak sekali istilah tindak pidana yang digunakan dibanding istilah yang lainnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau kejahatan pidana lainnya. Hal ini karena memiliki beberapa alasan seperti dilihat dari segi sosial yuridis. Hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum juga menggunakan istilah tindak pidana. Dan para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan sehingga mereka banyak menggunakan istilah tindak pidana juga dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi, dan yang kedua seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2001 tentang tindak pidana narkotika. Yang berikutnya seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan berikutnya saya akan membahas mengenai pengertian tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dari istilah kejahatan atau perbuatan pidana. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban atau criminal responsibility atau criminal liability. Dalam pertanggungjawaban sendiri terdapat dua pandangan yang berbeda. Yang pertama ada monistis, yang kedua ada dualistis. Monistis sendiri merupakan pandangan yang menyatukan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban, sedangkan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu yang pada akhirnya monistis dan dualistis memiliki tujuan yang sama. Berikutnya saya akan bahas mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur objektif sendiri merupakan unsur yang terdapat diri dari luar pelaku tindak pidana. Yang berikutnya unsur subjektif. Unsur subjektif itu seperti kesengajaan, niat, kealpaan, maksud, dengan tujuan atau rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Unsur subjektif sendiri terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai arti luas tindak pidana. Ayat yang pertama yaitu bagian delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik seperti pasal 362 tentang delik pencurian. Yang berikutnya yaitu penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan seperti jika dalam pasal 362 seperti barang apa yang dia curi, berapa banyak barang yang dia curi, maka penuntut umum harus mencantumkan hal tersebut dalam surat dakwaan. Yang berikutnya harus dibuktikan di pengadilan. Dan yang terakhir dalam bagian delik yaitu apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau free spark. Berikutnya yang bagian berikutnya dari pengertian luas yaitu elemen atau unsur delik atau elementen van delik. Tidak terdapat dalam rumusan delik hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan, dan apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana sendiri ada 3, yaitu ada yang hanya menyebutkan juris atau kualifikasi tanpa unsur-unsurnya. Yang kedua ada yang menyebutkan unsur-unsurnya saja tanpa mencantumkan yuridis atau kualifikasinya. Dan yang terakhir ada yang mencantumkan keduanya, yaitu mencantumkan antara yuridis dan unsur-unsurnya. Berikutnya atau yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana ada 2, yaitu manusia yang merupakan tindak pidana umum, dan yang kedua yaitu manusia dan korporasi itu untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.